Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komanila Swandewi dengan NIM 2217041191 dari Rombel 26. Jadi di sini saya akan mempresentasikan soal-soal UAS agama Hindu yang telah diberikan. Baik, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu bagaimanakah pendapat Anda tentang pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten? Adakah keduanya berkaitan? Jawaban dari saya yaitu yoga adalah praktik yang memiliki akar dalam spiritualitas Hindu. Praktik ini melibatkan serangkaian gerakan tubuh, pernapasan, meditasi, dan pengendalian pikiran untuk mencapai keseimbangan dan kesejahteraan. Yoga umumnya tidak secara langsung terkait dengan proses pembuatan banten. Proses pembuatan banten merupakan bagian penting dari praktik keagamaan Hindu di Bali. Banten merupakan persembayangan yang diberikan kepada para dewa dalam upacara keagamaan. Pembuatan banten melibatkan ritual dan tata cara khusus yang berhubungan dengan keyakinan tradisi Hindu. Sementara yoga dan pembuatan banten memiliki konteks dan tujuan yang berbeda. Keduanya mencerminkan upaya manusia untuk mencapai keseimbangan dan kesejahteraan spiritual. Beberapa orang mungkin memadukan praktik yoga dengan praktik keagamaan mereka, termasuk proses pembuatan banten sebagai cara untuk memperdalam pengalaman spiritual mereka. Untuk soal selanjutnya yaitu yang kedua, berikanlah pendapatmu apakah kelebihan banten dalam tradisi Hindu. Jawaban dari saya yaitu, menurut saya kelebihan dari banten yaitu yang pertama, penghormatan kepada dewa. Banten adalah persembahan yang diberikan kepada para dewa dalam agama Hindu. Kemudian yang kedua, memperkuat hubungan dengan dewa. Melalui proses pembuatan dan pemberian banten, umat Hindu dihubungkan secara spiritual dengan dewa-dewa mereka. Banten diyakini sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan dunia spiritual dan memperkuat hubungan antara umat manusia dan dewa-dewa mereka. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan dan harmoni. Dalam tradisi Hindu, banten memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan. Kemudian yang keempat, menghidupkan nilai-nilai spiritual. Tradisi banten mengandung nilai-nilai spiritual seperti kesederhanaan, pengorbanan, ketulusan, dan rasa syukur. Melalui praktik pembuatan banten, umat Hindu diingatkan untuk hidup dengan penuh kesadaran spiritual, menghargai keberadaan dewa-dewa, dan berusaha untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang nomor 3. Bagaimana strategi Anda mencegah korupsi bagi diri Anda sendiri? Jawaban dari saya yaitu, menurut saya, salah satu strategi yang dapat saya terapkan untuk mencegah korupsi dalam diri saya sendiri adalah dengan menjaga kesadaran dan integritas. Saya harus memiliki kesadaran yang kuat akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan kejujuran dalam setiap tindakan yang saya lakukan. Saya harus berkomitmen untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi dan mengutamakan transparansi serta keadilan dalam segala aspek kehidupan. Selain itu, pendidikan dan pemahaman yang terus ditingkatkan mengenai etika, hukum, dan konsekuensi dari tindakan korupsi juga sangat penting. Dengan memahami dampak negatif yang ditimbulkan oleh korupsi, saya dapat memperkuat keyakinan saya dalam menjauhkan diri dari perilaku korupsi. Saya juga akan membangun integritas pribadi dengan melakukan refleksi diri, pengendalian diri, dan peningkatan kesadaran diri. Saya akan terus mengembangkan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Selain itu, melibatkan kontrol dan pengawasan dalam lingkungan tempat saya bekerja atau berinteraksi juga penting. Saya akan mendukung sistem pengawasan yang efektif dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan adanya mekanisme yang dapat menimbulkan risiko korupsi dan melaporkan setiap tindakan yang mencurigakan. Pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab setiap individu, dan dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, saya berharap dapat mencegah korupsi dalam diri saya sendiri. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu,
Ketika Anda mengunjungi panti asuhan, apa yang Anda kerjakan dalam studi lapangan itu? Serta nilai-nilai agama Hindu apa saja yang bisa dipelajari dan diterapkan dalam studi Anda? Jawaban dari saya yaitu, selama kunjungan ke panti asuhan, beberapa kegiatan yang umum dilakukan. Termasuk yang pertama, berinteraksi dengan anak-anak, menghabiskan waktu dengan anak-anak di panti asuhan, bermain, berbicara, dan mendengarkan cerita mereka. Ini memberikan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Untuk yang kedua yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan keterampilan. Mengadakan sesi pembelajaran, membantu mereka dengan tugas sekolah, atau memberikan pelatihan keterampilan yang bermanfaat untuk masa depan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan dukungan emosional dan sosial. Membangun hubungan yang positif dengan anak-anak, memberikan dorongan dan dukungan emosional, serta menciptakan lingkungan yang mempromosikan kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Kemudian yang keempat yaitu membantu dengan kegiatan sehari-hari, di mana melibatkan diri dalam kegiatan sehari-hari seperti memberikan makanan, membersihkan lingkungan, atau membantu dalam perawatan personal anak-anak. Dalam konteks nilai-nilai agama Hindu, beberapa nilai yang dapat dipelajari dan diterapkan dalam studi tersebut meliputi yang pertama bakti, atau ketulusan dalam beribadah, di mana mengajar anak-anak tentang pentingnya menghormati dan beribadah kepada sesuatu yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, seva atau pelayanan, di mana mendorong anak-anak untuk memahami pentingnya pelayanan kepada sesama manusia sebagai bentuk pengabdian, mengajarkan mereka untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan menjadi penggerak perubahan positif dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu daya atau belas kasih, di mana mengajarkan nilai-nilai kasih sayang dan empati terhadap sesama manusia, mendorong anak-anak untuk memahami pentingnya membantu mereka yang kurang beruntung dan memperluas lingkaran kasih sayang mereka. Kemudian yang keempat yaitu karma atau tindakan yang baik, di mana mengajarkan prinsip bertindak dengan integritas dan mengedepankan tindakan yang baik dalam segala aspek kehidupan. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang kelima yaitu manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Jawaban dari saya yaitu, menurut saya, kepasrahan yang sepenuhnya kepada Tuhan dan kepercayaan yang teguh kepadanya dapat memainkan peran penting dalam mencegah sifat korupsi pada manusia. Pasrahan pada Tuhan umumnya dikaitkan dengan rasa hormat dan ketaatan terhadap nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh agama. Hal ini dapat membantu karakter individu yang kuat dan mendorong perilaku yang jujur, transparan, serta bertanggung jawab. Kepasrahan kepada Tuhan dapat membawa kesadaran tentang keberadaan kekuatan yang lebih tinggi dan keyakinan bahwa segala tindakan akan diawasi dan dinilai olehnya. Ini dapat memberikan motivasi yang kuat untuk bertindak dengan integritas karena individu merasa bertanggung jawab pada tingkat spiritual yang lebih tinggi. Sifat korupsi adalah fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk motivasi, kesempatan, lingkungan, dan tuntutan sosial. Meskipun kepasrahan dan keyakinan agama dapat memberikan landasan moral yang kuat, mereka tidak menjamin bahwa individu tersebut terbebas dari korupsi. Contohnya yaitu, dalam beberapa kasus, individu yang kuat dalam keyakinan agama mereka dan tampak pasrah kepada Tuhan juga dapat terjerumus dalam perilaku korupsi. Misalnya, ada kasus di mana individu yang memiliki latar belakang agama yang kuat terlibat dalam tindakan korupsi dengan alasan memenuhi kebutuhan finansial atau menggunakan justifikasi agama yang salah dalam membenarkan tindakan. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu,
Dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian center yoga selama ini. Jawaban dari saya yaitu, dalam yoga, pikiran dianggap sebagai landasan utama dari keselarasan dan kebenaran. Pikiran yang jernih, stabil, dan fokus dapat membantu seseorang menyadari kebenaran yang lebih dalam dan mencapai keadaan kesempurnaan. Dalam praktik yoga, latihan meditasi dan konsentrasi bertujuan untuk membawa pikiran ke dalam keadaan yang tenang dan terfokus, sehingga memungkinkan seseorang untuk menyadari kebenaran yang mendasar. Pranayama, yang merupakan latihan pernapasan dalam yoga, juga dapat berkontribusi terhadap keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pranayama membantu mengendalikan energi vital atau prana dalam tubuh, yang pada gilirannya mempengaruhi pikiran dan tindakan. Dengan melatih pernapasan yang dalam dan teratur, seseorang dapat mencapai ketenangan pikiran, mengendalikan emosi, dan berperilaku dengan kesadaran yang lebih tinggi. Maka dari itu, praktik yoga dan pranayama diajarkan sebagai sarana untuk mencapai keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Baik, soal selanjutnya yaitu dalam bab tentang bakti dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Jawaban dari saya yaitu, makna dari ungkapan tersebut adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan dengan niat yang tulus untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dan disertai dengan pengabdian kepada Tuhan akan mendapatkan berkat dan keberkahan darinya. Dalam konteks bakti atau pengabdian kepada Tuhan, segala tindakan dan hasilnya dianggap sebagai persembahan kepadanya. Dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari dengan kesadaran spiritual, seseorang dapat mengalami kedekatan dengan Tuhan dan mencapai kedamaian batin serta pemahaman yang lebih mendalam tentang kebenaran dan nilai-nilai spiritual. Soal selanjutnya yaitu, ngaben, banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Jawaban dari saya yaitu, menurut saya upacara ngaben itu perlu. Ngaben adalah upacara kematian dalam tradisi agama Hindu di Bali. Dalam agama Hindu, ngaben dianggap sebagai suatu kewajiban dan bagian penting dari siklus kehidupan dan kematian. Ngaben diyakini sebagai proses pembebasan roh yang telah meninggal dari dunia fisik dan memungkinkannya untuk mencapai alam spiritual yang lebih tinggi. Beberapa keluarga mungkin menghadapi kesulitan dalam membiayai upacara ngaben yang sangat besar dan mewah. Dalam hal ini, terdapat variasi dalam pelaksanaan ngaben, di mana beberapa keluarga dapat mengadakan upacara yang lebih sederhana dan sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian soal selanjutnya yaitu, banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yajna besar-besar seperti Antaglingge dengan biaya besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Jawaban dari saya yaitu, keyakinan dan praktik agama seseorang dapat memiliki peran yang kuat dalam kehidupan mereka. Upacara adat dan ritual tertentu mungkin dianggap sangat penting dalam menjaga tradisi agama dan mempertahankan identitas budaya. Beberapa orang mungkin merasa bahwa melaksanakan upacara tersebut adalah tanggung jawab spiritual yang utama. Dalam konteks membantu menyumbang beasiswa, pada dasarnya memberikan beasiswa adalah peran pemerintah dan dana beasiswa dari pemerintah adalah uang dari masyarakat
dari membayar pajak. Maka dari itu, secara tidak langsung masyarakat sudah menyumbang dana beasiswa untuk anak-anak. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan yang ke-10. Yatra Yogeswara, Krishna Yatra, Parto, Danatur Darah, Tatra Sir Vijayo, Butir, Durava, Nitir Matir Mama. Artinya di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa. Di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Bhagavad Gita 18:278. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban dari saya itu, contoh dari pelaksanaan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari dapat mencakup sikap dan tindakan yang mengarah pada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Berikut ini adalah contoh-contohnya. Yang pertama, pengembangan kesejahteraan diri. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat mencapai kesejahteraan melalui praktik yoga dan meditasi. Melalui latihan yoga dan meditasi yang teratur, seseorang dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mentalnya, mengurangi stres, dan mencapai keadaan ketenangan batin. Hal ini berkontribusi pada kesejahteraan secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, peningkatan kejayaan dan kemuliaan. Kejayaan dan kemuliaan dapat dicapai dengan pengembangan keterampilan, keahlian, dan etika kerja yang tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat berusaha untuk menjadi pribadi yang berdedikasi, disiplin, dan berintegrasi dalam pekerjaan atau studinya. Kemudian yang keempat, memperkuat moral dan nilai-nilai. Dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, seseorang dapat menghadapi berbagai situasi yang memerlukan pengambilan keputusan moral. Kemudian yang keempat, pengembangan kesadaran spiritual. Mempraktikkan kesadaran spiritual dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu seseorang tetap terhubung dengan nilai-nilai yang lebih tinggi dan mengarahkan tindakan mereka dengan niat yang tulus. Ini dapat mencakup melakukan tindakan dengan mempersembahkan kepada Tuhan atau menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan rasa pengabdian yang tinggi. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om.